siang Pak Rianto. Selamat siang Pak Azam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Azam. Gimana kabar Pak Azam? Alhamdulillah baik juga Pak. Untuk hari ini Pak, saya ingin meminta tolong kepada Pak Rianto terkait dengan salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak, yakni di dilema etika Pak. Jadi ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan permasalahan yang pernah diselesaikan, sehingga nanti jadikan di pembelajaran untuk kami ke depannya. Jadi nanti ada 8 pertanyaan Pak yang bisa Pak Rianto jawab terkait dengan dilema etika, kemudian dicocokkan dengan materi yang sudah kami terima, seperti itu Pak. Mohon kerjasamanya. Ya apa-apa Pak Azam, jadi terkait pengambilan keputusan ya, jadi di kegiatan pendidikan guru penggerak Pak Azam ada tugas mengenai materi pengambilan keputusannya. Nanti kita mungkin bisa sambil sharing, berdiskusi sama-sama. Baik Pak, mohon kerjasamanya. Setelah ini saya sampaikan pertanyaan yang pertama. Terkait dengan identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang selama ini pernah saya lakukan. Jadi saya tetap melihat dulu permasalahannya apa, kemudian kita identifikasi apakah berbenturan dengan aturan atau tidak. Terus kemudian dari situ saya mulai membuat atau mengambil keputusan berbasis hasil akhir nanti, kemudian juga sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga sesuai dengan kepedulian ya, karena saya sebagai kepala sekolah pasti harus memiliki rasa sosial, kepedulian juga terhadap warga sekolah juga. Jadi setiap pengambilan keputusan itu pasti juga berbasis rasa peduli juga itu. Jadi ini terkait pertanyaan bagaimana saya dalam menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah ini ya. Jadi terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi pernah ada guru yang pada saat itu ingin izin. Jadi izin kepada saya selaku kepala sekolah ya. Dan izinnya itu beliau ingin memeriksakan ibunya atau orang tuanya ya. Di situ di satu sisi, di lain sisi di sekolah pada saat beliau mau memeriksakan ibunya, itu beliau juga mempunyai jam mengajar ya. Jadi di mana saat itu saya juga berpikir juga ya, sama-sama ada kepentingan di situ. Saya memberikan karena itu harus langsung disampaikan keputusannya. Saya juga berpikir yang pertama bagaimana dua-dua kegiatan pelaksanaan untuk memeriksakan jalan dan jam mengajar yang ada di sekolah itu tidak terbengkalai. Jadi saya langsung memutuskan untuk mengizinkan guru tersebut untuk memeriksakan orang tuanya. Kemudian saya juga meminta untuk mencari guru pengganti
ya, supaya pembelajaran yang berada di sekolah juga tetap berjalan. Kemudian guru yang izin itu bisa mengantar untuk memeriksakan orang tuanya ke rumah sakit. Jadi kita sama-sama melaksanakan aturan dan juga ada rasa kepedulian juga terhadap orang lain dalam pengambilan keputusan saya. Itu. Ini terkait pertanyaan selanjutnya. Jadi terkait dengan langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini, ya mungkin yang pertama adalah saya mengenali dulu ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi, ya. Kemudian juga menentukan pihak yang terlibat pada saat itu kasus permasalahan tadi. Ada yang terlibat adalah orang tua yang sakit atau ibu yang sakit, kemudian guru yang ingin mengantarkan orang tua dan tidak bisa melaksanakan tugas di sekolah, kemudian guru lain yang menjadi pengganti. Jadi itu adalah kita tentukan yang pihak-pihak yang terlibat dan juga kepala sekolah sebagai pengambil keputusan. Kemudian juga mungkin perlu mengumpulkan berbagai fakta juga terkait dengan apakah benar izin yang dilakukan oleh guru tersebut, ya. Kemudian juga apakah benar juga saya memberikan keputusan yang tadi, ya, untuk memberikan izin tadi. Kemudian juga melakukan prinsip resolusi, kemudian baru membuat keputusan. Lalu setelah diambil keputusan, kita lihat keputusan kembali dan kita juga merefleksi, ya. Walaupun mungkin tidak setiap hari ada guru yang izin seperti itu, tetapi mungkin jadi di lain waktu ada yang seperti itu, nanti harus sudah terkondisikan juga terkait dengan pengambilan keputusan yang seperti permasalahan yang terjadi tadi. Terkait pertanyaan berikutnya, jadi terkait dengan hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan. Jadi pada kasus-kasus dilema etika itu pasti saya mempunyai sebelum pengambilan keputusan saya mempunyai atau menggunakan prinsip resolusi juga, prinsip resolusi, ya. Jadi yang pertama, jadi pasti sebelum mengambil keputusan itu menggunakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Jadi berprinsip berpikir berdasarkan atau berbasis hasil akhir. Keputusan yang saya ambil nanti apakah hasil akhirnya nanti akan berdampak baik atau buruk, itu juga perlu difikirkan. Kemudian juga berorientasi pada aturan yang benar. Nah, jadi setiap keputusan atau yang saya ambil itu berdasarkan aturan yang benar, ya, sesuai dengan norma yang berlaku. Kemudian juga berbasis rasa peduli juga, dalam pengambilan keputusan pasti tidak pasti ada rasa kepedulian juga terhadap keputusan yang diambil, ada rasa peduli terhadap sesama.
Itu jawaban saya terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif pada kasus dilema etika. Terkait pertanyaan juga di pertanyaan ini, hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi, mungkin sangat sulit dalam pengambilan keputusan di saat semua bernilai benar. Itu juga dalam pengambilan keputusan pasti akan sangat sulit ya. Tapi dalam setiap pengambilan keputusan itu pasti juga ada rasa kepedulian juga, dan juga pasti juga akan berdiskusi juga dengan pemangku kepentingan juga di tim manajemen. Kalau di tim manajemen selain keputusan langsung dari kepala sekolah, pasti nanti ada saran-saran juga dari rekan-rekan di tim manajemen yang mungkin nanti juga menjadi keputusan juga di setiap pengambilan keputusan. Jadi mungkin tantangannya juga berat. Satu, ingin sama-sama mempunyai kepentingan yang harus dilaksanakan. Satunya juga ada kepentingan yang harus berjalan, dua-duanya harus berjalan, makanya juga sulit gitu. Ini terkait pertanyaan tadi terkait dengan apakah ada jadwal tertentu ya, dalam sebuah penyelesaian kasus ya. Jadi ini di dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika yang pasti itu juga tergantung pada permasalahan dari dilema etika tadi. Kalau misalkan itu mendesak ya, harus langsung pada saat itu diambil keputusan, itu berarti saya langsung harus membuat keputusan saat itu. Tetapi kalau misalkan masih bisa diputuskan dalam beberapa hari, pasti saya akan membuat sebuah jadwal prioritas dalam penanganan pengambilan keputusan. Jadi pasti ada alokasi waktu tertentu atau penjadwalan dalam membuat atau merencanakan untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika. Ini pertanyaan tadi yang terkait dengan adakah seseorang faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan. Mungkin tadi sudah sedikit saya ungkapkan, saya paparkan tadi ya, terkait dengan pengambilan keputusan. Yang pasti di setiap pengambilan keputusan itu ada yang mungkin memberikan saran atau diskusi melalui diskusi ya, baik dewan guru ataupun di wakil kepala sekolah, di tim manajemen, itu pasti ada yang memberikan saran masukan kepada kepala sekolah sebelum kepala sekolah itu mengambil keputusan ya, selama saran masukan itu baik untuk siswa maupun sekolah. Jadi yang sangat saran yang sangat bagus dan sangat bermanfaat itu nanti yang kita gunakan. Selain kita juga identifikasi tadi sebelum mengambil keputusan itu.
di pertanyaan ini ya, dari yang mungkin tadi kita sudah diskusi, jadi terkait dengan pengambilan keputusan, jadi mungkin juga bermanfaat juga bagi seorang calon guru penggerak terkait pengambilan keputusan. Mungkin dari diskusi tadi kita bisa menarik kesimpulan atau pembelajaran dari diskusi kita tadi, dan juga sharing atau berbagi pengalaman dari kepala sekolah kepada calon guru penggerak bahwa di dalam mengambil keputusan pasti ada beberapa langkah-langkah atau prosedur yang dilalui atau dilaksanakan oleh seorang kepala sekolah. Jadi bahwa keputusan nanti harus mendapat hasil akhir yang baik ya, hasil akhir yang baik. Kemudian dalam pengambilan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan juga. Terus kemudian di dalam pengambilan keputusan tadi juga memenuhi atau rasa peduli juga, ada rasa peduli terhadap terkait dengan keputusan yang diambil oleh kepala sekolah terhadap berbagai kasus dilema etika tadi. Dan mungkin ini juga pembelajaran bagi kita semua, baik saya sebagai kepala sekolah maupun calon guru penggerak, bahwa di dalam kegiatan pengambilan keputusan yang itu harus dilaksanakan dengan cepat, mendesak, berarti harus sebagai seorang pemimpin harus bisa menjalankan itu ya, langsung bisa menentukan keputusan yang diambil apabila keputusan harus diambil pada saat itu. Terima kasih. Baik Pak Rianto, terima kasih tadi telah menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi pertanyaan panduan di tugas saya tadi. Kemudian tadi memang kami melihat bersama bahwa Pak Rianto sudah mengambil keputusan tadi, menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan Pak. Kemudian memang tadi terjadi salah satu paradigma di dilema etika yang memang kompleks untuk penyelesaiannya ya Pak. Iya Pak Azam, jadi mungkin tadi kita sudah tahu yang saya sampaikan, jadi terkait dengan pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika pada siang hari ini tadi. Baik Pak Rianto, terima kasih banyak atas waktunya telah menyempatkan untuk menjawab pertanyaan wawancara dari saya. Saya tutup Pak Rianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang juga Pak. Mohon maaf ini mengganggu waktunya Pak. Ini saya dapat tugas dari pendidikan guru penggerak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi nanti ada 8 pertanyaan terkait dengan dilema etika atau permasalahan yang pernah dialami sebagai kepala sekolah. Seperti itu Pak. Nah, saya nanti saya jawab semampu saya. Siap Pak. Dan nanti ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan ke Pak Imam. Mohon untuk kerjasama. Ya. Pertanyaan pertama ini ya, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral? Kalau berbicara tentang identifikasi kasus, itu otomatis kita akan melihat bisa terjadinya suatu kasus yang dilanggar. Ya, selanjutnya pelanggarnya itu karakternya bagaimana? Dua-duanya itu akan menentukan kita nanti mengambil suatu keputusan. Itu yang pertama itu ya.
Yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di sini merupakan suatu dilema memang. Ketika itu kasusnya itu punya nilai yang bagus, punya kebaikan, dan biasanya saya menggunakan ini dengan menggunakan skala prioritas. Kira-kira tingkat prioritas kebajikan yang tinggi yang mana, dan itu nanti akan yang saya utamakan. Itu ya. Itu yang ketiga. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur ya. Ini biasanya kita punya aturan ketika kita menentukan suatu kasus yang ada. Jadi biasanya ada tata aturan yang berlaku di sekolahan. Jadi nanti tingkat permasalahannya itu nanti levelnya itu diatasi atau diputuskan pada level misalnya wali kelas atau tingkat ke BK, atau memang kasusnya terlalu berat ya nanti bisa tingkat yang lebih atas. Kalau memang kasusnya lebih besar lagi ya bisa nanti ke ranah hukum, kan begitu, iya kan? Itu meskipun di sekolah tetap nanti ya kalau memang suatu pelanggaran yang luar biasa kan mau tidak mau kan kita harus keluar. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ini yang efektif dalam keputusan ini biasanya ini kasusnya kasus yang sederhana biasanya ya. Kita ambil suatu pengambilan keputusannya itu dengan secara langsung, atau misalnya kasusnya itu kasus tidak terlalu berat, akhirnya kita ambil keputusan dengan melibatkan keluarga atau staf yang ada di sekolah. Jadi kita sasarannya langsung kita lakukan, tidak menunggu beberapa waktu yang kemudian gitu ya. Terus selanjutnya yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Di sini tantangannya adalah ketika ini ada pihak eksternal atau misalnya istilahnya dari pihak pelanggar aturan itu punya dekengan istilahnya, baik misalnya teman-temannya sekelompok atau geng, atau mungkin dari wali muridnya atau orang tuanya, atau mungkin dari keluarga. Itu kadang itu ada menimbulkan di dalam kita melakukan decision making atau pengambilan keputusan, itu ada pengaruhnya di situ. Jadi mungkin dia anaknya jaksa atau anaknya pejabat gitu kan, itu mungkin akan sedikitnya aja mempengaruhi, biasanya begitu ya. Itu biasanya itu, tapi tidak, kalau tiap biasa ya tidak gitu ya. Terus selanjutnya 6. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ini begini ya, kalau kita ada suatu kasus, biasanya ya ada prosedur untuk penanganannya. Dan kalau saya sendiri ketika menyelesaikan suatu kasus, ya tergantung itu ketika saya punya luang waktu ya saya akan selesaikan di situ. Tapi kalau belum ada waktu ya saya undur, ya mungkin akan diatasi oleh staf-staf saya atau wakil kepala sekolah dan lain sebagainya. Tapi ketika kasusnya itu memang tidak bisa diputuskan dan yang memutuskan kepala sekolah, yang tidak mau saya akan melakukan suatu decision making secara langsung gitu ya. Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Di sini, ketika kita memandang suatu kasus, baik itu kasus berat, kasus ringan, itu pelanggaran berat, pelanggaran ringan, ataupun kasus-kasus yang lain, biasanya nanti saya analisa dulu. Dan yang menganalisa ini bukan saya sendiri, nanti ada staf saya yang ikut menganalisa. Jadi kira-kira ini tingkat pelanggarannya ini sejauh mana? Setelah kita ketemukan identifikasinya, baru kita menentukan decision making dalam pengambilan keputusan. Jadi istilahnya kita kalau mengambil keputusan itu tidak sembrono, harus melakukan suatu tahap-tahap yang memang benar-benar jangan sampai istilahnya menimbulkan efek yang lebih jelek selanjutnya, gitu ya.
Dan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda dapat petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya istilahnya begini ya, kalau kasus-kasus yang ada memang ya tergantung, di samping itu tergantung kesimpulan masing-masing ya. Itu tingkat kenakalan atau kebandelan muridnya itu kayak apa. Kalau muridnya baik-baik ya otomatis ya nggak ada pelanggaran, bahkan mungkin bisa 0 pelanggaran, tapi kayaknya nggak ada ya sekolah yang 0 pelanggaran ya, tapi minimal ya ada pelanggaran-pelanggaran. Dari situ, dari kasus-kasus yang ada itu pengalaman saya adalah ketika kasus itu semakin berat, pelakunya itu dekengannya semakin kuat, itu otomatis penanganannya pun akan semakin berat. Intinya di situ ya. Sampai di sini apa ini jawaban dari saya, semoga bermanfaat dari apa ini guru penggerak ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Imam, terima kasih tadi atas jawabannya. Kemudian masalah yang diceritakan tadi sudah menjawab di pertanyaan ini. Kemudian nantinya permasalahan akan saya jadikan acuan ke penyesuaian pengambilan keputusan. Oh silakan Pak, semoga sukses Pak ya. Amin. Terima kasih Pak.